Terima kasih atas kesempatan. Saya Mariani Lumelita, NIM 19051082. Saya mahasiswa semester 4, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado. Pertanyaan yang pertama, apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam yang akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Jawabannya, menurut saya, konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang ada saat ini, jika kita lihat dan kita baca dari berbagai sumber dan media yang ada, kita dapat ambil kesimpulan yakni masih sedikit keinginan masyarakat yang dapat dipenuhi secara signifikan oleh pemerintahan, seperti yang terjadi di daerah Papua. Papua yang kita tahu sendiri, Papua itu yang sangat kaya akan sumber daya alam, terutama seperti tambang batu bara, belum lagi yang luas wilayahnya merupakan setengahnya Eropa. Papua dengan kekayaan alamnya, apalagi dengan Freeport, yang telah mempengaruhi kekayaan alam Papua. Kekayaan Papua itu kurang lebih sebanyak 8.000 triliun. Tetapi, kenapa pemerintahan tidak bisa memberikan penduduknya yang kurang lebih jumlahnya 3 juta dengan 1 juta rumah layak untuk kesejahteraan masyarakat Papua? Padahal itulah salah satu upaya untuk mengamankan wilayah Papua dengan kesejahteraan. Apalagi ditambah dengan 1 pasang babi dan atau 1 pasang sapi setiap keluarganya, yang setiap tahunnya kesejahteraannya setiap keluarga akan semakin meningkat lagi. Penguasaan investor atas kekayaan alam Papua sebagai berikut. Kontrak karya atau KK Freeport seluas 2,6 juta hektar, hak penguasaan hutan atau HPH seluas 15 juta hektar, hutan tanaman industri HTI seluas 1,5 juta hektar, izin perkebunan dalam bentuk hak guna usaha seluas 5,4 juta hektar. Seluruh izin eksploitasi kekayaan alam tersebut luasnya setara dengan 57% luas daratan Papua, belum termasuk kontrak migras. Papua merupakan salah satu daerah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, sebagian besar masyarakatnya hidup miskin. Hilangnya akses masyarakat terhadap kekayaan alam di sekitar mereka, tingginya eksternalisasi akibat dari eksploitasi sumber daya alam termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan, serta tidak adanya industrialitas yang membuka akses lapangan pekerjaan secara luas, menyebabkan masyarakat sekitar lokasi investasi jatuh miskin. Dan mengenai jaminan bahwa kekayaan alam mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini, jawabannya tentu saja iya. Karena adanya jaminan yang kita dapat jika mulai saat ini kita menjaga dan merawat wilayah kita dan lingkungan sekitar kita, serta menggunakan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kerusakan alam. Dengan dasarnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan jaminan setiap orang untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Dan di sisi lainnya juga berdampak baik bagi kita generasi saat ini. Artinya, kita mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tentunya nyaman, dan terhindar dari bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Yang kedua, pertanyaannya, apakah instrumen hukum nasional, baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Dan jika sudah, apakah indikatornya? Dan jika belum, apakah faktor penghambatnya? Jawabannya, menurut saya pribadi, belum sepenuhnya. Ya, karena sudah jelas ada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup ini. Tetapi, pada kenyataannya, penerapan hukum ini masih kurang dilakukan oleh masyarakat. Dan masih banyak dari sebagian kita masyarakat yang belum sadar dan peduli akan lingkungan sekitar kita. Dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan faktor penghambatnya ialah kurangnya edukasi dari pemerintahan terhadap masyarakat akan sosialisasi akan undang-undang tentang lingkungan hidup ini. Pertanyaan nomor 3. Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kadang-kadang melakukan praktik serangan hukum balik.
Beberapa contoh seperti Dr. Ringdola Jamalaudin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Nimot, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis Pengadilan Negeri Manado 1,5 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia PT Merseputan Mining. Menurut Anda, apakah faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Jawabannya, menurut saya sendiri, faktor penyebab timbulnya ketidakadilan dalam penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup adalah kelemahan para penegak hukum dalam mengambil keputusan dalam kasus lingkungan hidup. Dalam kelemahan penegakan hukum di Indonesia, adanya diskresi secara profesional dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik? Menurut saya pribadi, untuk menangkal serangan balik dari perusahaan lain, kembali untuk menegakkan aturan-aturan atau memperketat aturan yang ada di Indonesia, dan jika terbukti perusahaan lain melakukan perbuatan yang curang, harus dilakukan atau diberikan tindakan atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah? Misalnya, PT MSM mendapat sorotan karena merencanakan pembuangan tailing ke Teluk Rindrongan dan memicu keserahan warga masyarakat Minut dan Kota Bitung. Jawabannya, menurut saya jika pembuatan AMDAL oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan tata ruang, maka kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses AMDAL-nya. Hasil AMDAL yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang wilayah. Sebenarnya, kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan, walaupun sudah sesuai dengan tata ruang. Suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan penempatan lingkungan dengan baik. Pertanyaan nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak? Menurut Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, bagaimana contohnya? Pasal 88 berbunyi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Contohnya seperti perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan atau liar, yang dilakukan dengan secara sengaja, merusak lingkungan sekitarnya, dan merugikan masyarakat setempat, harus mengganti kerugian tersebut berapapun jumlahnya. Nomor 6, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini dan dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan yang dipakai untuk menghasilkan prinsip pencegahan dini? Jawabannya, prinsip pencegahan dini atau precautionary principle ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip ini adalah: pertama, ancaman kerusakan lingkungan yang serius bersifat tidak dapat dipulihkan. Kedua, bersifat ketidakpastian ilmiah. Ketiga, intikar profesional mencakup intikar pencegahan hingga biaya-biaya yang bersifat efektif. Demikian hasil jawaban yang saya bisa berikan. Terima kasih.